Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan juga hari-hari kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita dan juga memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 5, demikianlah dikatakan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipercayakan agar kita menjadi anak-anak terang. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan hasutan, bahkan cobaan yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Maka setiap orang percaya diutus, diberangkatkan, diberikan kuasa untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kenapa kita harus menjadi terang? Karena Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadanya, dia tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan. Kalau Yesus adalah terang, maka kita ini sebagai umat Allah haruslah juga menjadi terang. Karena Allah kita sudah memberikan pembelajaran kepada kita agar kita mengikuti apa yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah terang dunia yang telah menerangi dunia yang gelap ini, sehingga kita diterangi hendaknya menjadi terang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mau melihat tiga hal. Yang pertama, terang berkuasa atas kegelapan, di mana terang itu harus memiliki kuasa. Kecil pun pelita, kecil pun lilin, kecil pun cahaya, jika dia menguasai kegelapan itu, maka dia akan menerangi kegelapan itu. Dan ini yang harus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, hendaklah ia menjadi pelita, menjadi terang yang bercahaya, yang dapat menguasai kegelapan, sehingga kegelapan itu hilang dan akhirnya menjadi terang. Itu dimulai dari kehidupan kita. Hidup kita ini sudah betul-betulkah hidup di dalam terang? Atau kita malah asik di dalam kesibukan kita sendiri, yang mana kita sudah membiasakan diri, yang sudah berakar, sudah bertumbuh di dalam kegelapan itu. Maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Maka ketika kita menjadi anak-anak terang, maka bercahayalah, terangilah kegelapan itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kegelapan tidak berkuasa atas terang. Maka ketika setiap orang percaya itu mau menjadi terang, bercahaya, dan tidak redup cahayanya, maka kehidupan dunia ini akan disuguhkan dengan terang benderang yang tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan dunia ini. Maka setiap orang percaya diutus untuk menjadi terang. Maka terangilah hidup kita, terangilah hidup sesama. Maka disinilah yang disebut dengan bahwa setiap orang percaya menjadi terang bagi dunia. Jadi tidak ada yang dapat berkuasa, meskipun tawaran dunia itu sangat menggiurkan, yang terkadang dapat meredupkan cahaya kita sebagai orang percaya, baik jabatan, baik harta, baik posisi, baik kelancaran di dalam bisnis dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, jangan pernah tinggalkan imanmu, karena disinilah kita mau menjadi terang bagi dunia, bukan malah ikut redup dengan kegelapan dunia.
Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini? Terang itu harus bercahaya, terang itu harus menguasai kegelapan, karena terang akan bercahaya di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan, setiap anak-anak terang harus memiliki posisi untuk menerangi, bukan hanya melihat, tetapi harus menjadi yang mempengaruhi. Karena jika kita ada di tempat gelap, maka sinar kecil, cahaya kecil, itu dapat menjadi alat kita untuk menuju sesuatu. Karena itulah kita harus memahami, terang itu mengarahkan kita ke suatu kebenaran. Maka kebenaran itu harus dimulai dari cahaya yang kecil. Maka jadilah terang yang bercahaya untuk menerangi kehidupan yang gelap ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan dan menghidupi firman-Mu. Berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Semuanya itu kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, agar kehendak-Mu lah ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul di dalam kehidupannya, Engkau Tuhan yang menyertai. Sehingga mereka dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan. Sehingga mereka memenangkan itu semua dengan penuh dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.